Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Dilaga. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan laboratorium dan bengkel pada mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, pada PowerPoint di sini, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional. Jadi, manajemen operasional merupakan manajemen proses konversi dengan bantuan fasilitas yang lain-lain seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lainnya, dan juga masukan input yang diubah menjadi keluaran berupa barang atau jasa pelayanan. Pada gambar di sini, kita bisa dengan lihat langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan manajemen operasional pada langkah tersebut. Selanjutnya ada manajemen perbaikan berkelanjutan. Jadi manajemen berkelanjutan adalah perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi dilakukan secara terus-menerus agar menjadi optimal. Nah, pada gambar di sini terdapat beberapa tahap dan beberapa hal yang berkaitan satu sama lain. Pada manajemen berkelanjutan ada beberapa kegiatan adanya suatu perbaikan, perawatan, dan inovasi. Nah, pada perbaikan dan perawatan inovasi di sini adanya sebuah perawatan dengan kaitan dengan memelihara sistem dan standar operasional. Nah, selanjutnya ada berkaitan lanjutan dan inovasi. Jadi berkaitan lanjutan itu bersifatnya perbaikan kecil yang berlangsung secara terus-menerus. Dan sedangkan inovasi merupakan perbaikan drastis dari investasi. Jadi kita melakukan inovasi. Nah, selanjutnya adalah siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Plan di sini berarti perencanaan. Jadi sebelum kita melakukan hal-hal tersebut, kita akan melakukan perencanaan. Kedua, Do, melakukan. Jadi kita setelah melakukan perencanaan itu melakukan. Selanjutnya ada Check. Check itu berarti mengawasi, memeriksa. Nah, setelah melakukan hal-hal tersebut, kita akan melakukan check dengan mengawasi atau lain sebagainya. Selanjutnya action. Setelah kita mencek, kita akan melakukan hal tersebut untuk hasil yang lebih bagus. Nah, di sini selanjutnya ada mengutamakan kualitas. Nah, mengutamakan kualitas di sini dengan kualitas yang baik, kita akan mencapai tujuan yang lebih baik. Selanjutnya, pada hal ini ada berbicara dengan data. Tanpa data, kita tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Selanjutnya, proses berikut adalah konsumen. Jadi, dengan adanya konsumen, kita bisa mengetahui apa yang perlu kita lakukan dengan saran-saran mereka. Selanjutnya, ada beberapa poin pentingnya dalam proses penerapan. Pertama, ada konsep 3M. Mudah, murah, dan murah. Itu bisa disebut dalam istilah Jepang. Nah, mudah di sini bisa diartikan sebagai mengurangi pemborosan, murah sebagai perbedaan, dan muri sebagai mengurangi ketegangan. Nah, selanjutnya ada gerakan 5R. Ringkas, rapi, resik. Nah, ringkas rapi tersebut bisa kita lihat penjelasannya pada gambar ini. Nah, jadi ringkas juga bisa membereskan tempat kerja, rapih menyimpan dengan teratur, resik memelihara tempat kerja supaya tetap bersih. Selanjutnya rawat berarti kebersihan pribadi, rajin berarti disiplin. Jadi kita harus memenuhi prosedur. Selanjutnya konsep PDCA. Pada konsep PDCA tersebut adanya plan, do, and action. Jadi dengan kegiatan plan perencana, do dengan melakukan, cek mengawasi, dan action melakukan kembali. Dengan hal ini kita bisa mencapai hal yang optimal. Selanjutnya ada konsep 5W1H. 5W1H di sini ada what, when, why, where, and who. Dengan melakukan konsep 5W1H, kita bisa mengetahui hal-hal informasi dengan cepat dan baik. Selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi lembaga pendidikan di Indonesia pada umumnya dan lembaga pendidikan lain kejuruannya. Nah, khususnya adalah birokratif. Dengan adanya birokratif tersebut, banyak sekali pemborosan seperti pemborosan biaya dan waktu karena birokrasi tersebut rumit. Selanjutnya terjadi pemborosan sistem pembelajaran. Jadi, sistem pelajaran yang tidak baik tersebut bisa mengurangi materi-materi yang bisa diserapnya. Selanjutnya,
ada biaya yang cukup tinggi. Di sini ada biaya praktikum, bahan, energi, dan lain-lain. Nah, karena ada biaya yang cukup mahal, kita bisa melakukan dengan hal itu dengan sulit. Selanjutnya, penataan tempat yang kurang baik dan kotor, terus publikasi. Dengan adanya publikasi, kita bisa memperkenalkan lembaga kita untuk pada masyarakat agar masyarakat atau organisasi lainnya mengawasi. Selanjutnya, input. Dengan adanya input, kita bisa mengetahui data-data tersebut. Selanjutnya langkah proses dan outputnya dengan hasil sempurna. Selanjutnya, sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang baik, kita bisa tahu kualitasnya. Dengan kualitas SDM baik, hasil tersebut jadi lebih baik. Selanjutnya, lingkungan dengan support yang mendukung membuat kita menjadi optimal. Nah, selanjutnya sistem informasi manajemen dan kerjasama. Dengan adanya sistem informasi manajemen dengan struktur, kita bisa melakukan tahap-tahap dengan langkah-langkah lebih baik. Selanjutnya ada pendekatan JIT, Just in Time. Konsep Just in Time ini bisa disebut konsep bahan baku untuk aktivitas produksi dengan pemasoknya atau supplier yang tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan. Nah, sehingga dengan hal ini kita bisa menghemat, bahkan menyediakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang. Selanjutnya ada TPM, Total Productive Maintenance. Nah, TPM atau Total Productive Maintenance disebut juga sistem manajemen perawatan yang prosesnya melibatkan orang, mulai dari manajer yang tinggi maupun operator dan teknisi yang paling bawah. Nah, dari TPM tersebut terdapat komponen umum yang terdiri atas 3 bagian. Ada total approach, semua orang ikut terlibat, tanggung jawab dan menjaga semua fasilitas yang ada. Selanjutnya productive action, sikap proaktif dari seluruh siswa terhadap kondisi dan operasi dari fasilitas sekolah. Terus maintenance, pelaksanaan perawatan dan peningkatan efektivitas dari fasilitas dan kesatuan operasi produksi. Selanjutnya, ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh untuk melakukan implementasi TPM. Yang pertama adalah tahap persiapan. Dengan persiapan matang, kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Ada tahap implementasi awal, disebut juga tahap contoh. Jadi kita mencoba agar bisa mendapatkan data-data yang lebih baik untuk mendukung tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya tahap implementasi TPM. Jadi dengan tahap ini kita dengan total mengimplementasi hasil-hasil yang kita dapat sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya ada tahap stabilisasi. Dari stabilisasi ini kita bisa menjaga stabilitas pada hal-hal ini. Nah, di sini ada beberapa karakter khusus. Kita bisa lihat di sini. Ada bangun kerjasama, pendekatan lapangan, implementasi TPM, semua departemen, melibatkan setiap individu, dan juga mengadakan kegiatan zero loss melalui kelompok kecil. Nah, pada TPM ini kita bisa mengetahui pada perusahaan pemula biaya yang dikeluarkan penyebab semuanya itu karena ada pengambilan keputusan tahap awal yang tidak baik. Nah, karena ada hal ini, biaya dan waktu menjadi lebih berat. Nah, dalam hal ini TPM sebagai salah satu kunci untuk mengatasi hal-hal di sini. Dengan mengatasi konsumsi biaya tinggi dengan programnya terdiri dari kegiatan kelompok kecil, perbaikan mesin, keterlibatan operator, meningkatkan sifat, dan peningkatan aktivitas biaya dan efisien. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemelihara maintenance. Maintenance ini disebut pemeliharaan. Nah, di sini kita bisa lihat konsep dan pengertiannya. Nah, dalam hal ini saya juga akan menyebutkan beberapa pengertian pemeliharaan. Ada pencegahan, ada perbaikan, darurat, harian, berkala, weekly, monthly, and yearly. Nah, mungkin segitu saja hal yang bisa saya berikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.